Pernah kalah 3 kali dalam pilpres, tidak pernah loyo. Tidak pernah loyo. Ikut konvensi Partai Golkar, kalah. Dalam perspektif Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan dan melaporkan sedikit, saya menceritakan tentang HIPMI. Memang HIPMI ini Pak, demokrasinya minta ampun Pak. Ini digoreng semua ini kita. Biasanya kalau calon ketua umum itu, pengalaman saya Pak, 1 tahun dulu saya mutar. Saya mutar terus. DPD itu mainkan kita punya perasaan terus. Naik turun, naik turun. Saya lihat ini muka dari Cak Ketum ini semua udah pucat Pak. Jangan-jangan ini yang sukses, tim suksesnya duluan yang sukses daripada Cak Ketumnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa membangun jiwa leadership, membangun jiwa patriotik, dan membangun cita tanah air, rumusnya salah satu diantaranya adalah kader yang harus meritokrasi. Kader yang harus berproses. Kalau kita ingin mencari proyek atau peluang bisnis, kita harus fight, kita harus kompetisi. Dan menurut saya, jangan kita malu untuk belajar pada senior dan para guru-guru kita. Izin Bapak Presiden, tidaklah berlebihan kalau saya menjadikan forum yang terhormat ini untuk kami anak-anak HIPMI belajar dari Bapak. Yang pertama, Bapak Presiden di dalam karir TNI-nya melewati fase-fase yang luar biasa. Perang di tim-tim, perang di Aceh, perang di Papua, mempertaruhkan nyawa, raga untuk Ibu Pertiwi. Kemudian yang kedua, dalam konteks karir, pernah Pangkostrat, pernah Danjen Kopassus. Kalau ibarat di daerah konglomerat, ini sudah ketua kelasnya konglo juga. Waktu berubah. Kemudian masuk fase berikut, yaitu fase pengusaha. Tidak gampang dari prajurit ke pengusaha. Tapi Bapak Presiden survive, mengembangkan usahanya, dan masuk dalam kategori konglo waktu itu, konglo hebat. Tapi satu yang menurut saya yang membuat terinspirasi, bagaimana men-shifting dari pengusaha ke politisi. Pernah kalah 3 kali dalam pilpres, tidak pernah loyo. Tidak pernah loyo. Ikut konvensi Partai Golkar, kalah. Tidak pernah terpikir partai yang Bapak ikut konvensi dulu, saya jadi ketua umum sekarang. Tidak pernah terpikir gitu loh. Tetapi dengan daya juang dan menganut mazhab demokrasi yang fight, Bapak Presiden gak pernah luntur dan menurunkan semangat. Alhamdulillah, pada Pilpres 2004 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pelajaran apa yang saya mau sampaikan? Jadi orang itu jangan memble, jangan sedikit-sedikit ngeluh. Pengusaha yang hebat adalah pengusaha yang mampu bangkit. Jadi kalau sudah ada contoh dari presiden kita, terus apa lagi yang kita harus peributkan? Apa? Waktu Bapak Presiden menang, yang kalah dirangkul. Yang kalah dirangkul. Terus untuk apa harus ada perbedaan? Menurut saya HIPMI inilah daburnya pengkaderan. Tidak hanya pengkaderan dunia entrepreneurship, tapi juga pengkaderan dunia politik. Karena HIPMI melahirkan 2 gagasan besar tentang kekuatan daripada militansi, tentang cinta tanah air yang berorientasi pada nasionalisme. 2, kekuasaan politik direbut diisi dengan kekuasaan ekonomi. Nah, dalam konteks politik, hampir semua kader HIPMI itu bertaburan di hampir semua partai politik. Pak Surya Paloh ada di Nasdem. Itu Pak dulu waktu calon ketua umum HIPMI di Sumut kalah sama Pak Ponco. Ini Bang Cicip ini pelakunya ini. Nah di HIPMI Pak,
Jujur saya katakan bahwa ketua-ketua umumnya udah multi partai. Dulu ketum Okto di PAN, kemudian ketum Maming Pak PDIP, kemarin ketum Akbar Golkar. Jadi kalau yang berikutnya yang lain ya nggak apa-apa juga, memang HIPMI begitu. Jadi HIPMI, entar dulu. Inilah kalian ini, aku belum titik, baru koma, udah ribut, gimana? Jadi HIPMI itu dinamis, elastis. Tetapi bagi saya, yang notabene-nya adalah ketua umum Partai Golkar, selama lambang HIPMI di bulatnya itu masih kuning, tidak pernah saya ragukan tentang militansi dan cinta kepada Partai Golkar. Itu bagi saya, ya kan? Jadi nggak perlu ada dikotomi. Politik itu harus dibawa dengan cair. Politik itu jangan baper. Perasaan itu, saya diskusi sama Bapak Presiden. Menurut saya Pak, perasaan itu hanya cocok diletakkan pada kata cinta. Hanya kata pada cinta. Cinta ibu. Cinta ibu pertiwi. Cinta rakyat. Cinta anak. Cinta istri. Sama cinta yang lain-lain. Itu. Jadi politik, bisnis biasa aja. Biasa aja. Namun untuk memperebutkan posisi di HIPMI butuh perjuangan, butuh kompetisi. Karena seorang jadi ketua umum HIPMI harus mempunyai leadership dan nyali di atas rata-rata. Dan itu harus diuji lewat mekanisme kelaziman di dalam internal organisasi HIPMI. Silakan berkompetisi, bertanding untuk bersanding. Jadi habis itu guyuplah. Ini pesan senior ini. Terakhir saya izin Bapak Presiden, kami menyampaikan atas perintah Bapak Presiden tadi sebagai Ketua dan Kehormatan, ini sebagai Menteri SDM. Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Nah, khusus untuk menyangkut dengan pasal 33 tambang, RKAB segala macam, ini kita pingin yang kaya ini tetap kita jaga mereka, tapi juga harus menarik yang menengah sama kecil. Kalau tidak HIPMI ini pengusaha kecil terus kapan besarnya? Kalian kalau mau menengah kecil terus kapan besarnya? Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.